السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المؤمنين بنور الكتاب المبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب أليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون. وقال في آية أخرى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. الآية. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah selagi kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani hidup ini, kita terus berusaha untuk memelihara, menjaga serta meningkatkan iman kita kepada Allah, meningkatkan takwa kita dalam arti kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Dan kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada kita akan suatu kecuali di dalamnya adalah kebaikan, kemaslahatan untuk kita sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kepada kita apapun kecuali karena dalamnya hal yang merusak mafsadah, baik urusan dunia kita ataupun akhirat kita. Oleh sebab itu, takwa adalah sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu sekalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Hadirin kaum muslimin jamaah ini muliakan Allah. Satu ketika Nabi Musa bermunajat. Karena Nabi Musa ini kenal dengan kalimullah, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi yang disebut kalimullah, yaitu Nabi yang selalu diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi Musa bertanya tentang apa yang melatar belakangi, apa yang menjadi hikmah diciptakannya surga sekaligus neraka itu. Kenapa ya Allah Engkau tidak menciptakan surga saja? Karena Engkaulah yang menciptakan manusia, Kau yang memberikan kehidupan, Kau yang memberikan kenikmatan, dan Kau telah memberikan segalanya untuk manusia. Tapi mengapa pada akhirnya Kau sediakan surga sekaligus neraka? Kenapa tidak Kau ciptakan surga aja selesai? Maka mendengar pertanyaan ini, Allah pun perintahkan kepada Musa, idhab ya Musa wazra'ish sya'ir, pergilah engkau dan tanamlah olehmu gandum. Nabi Musa pun bergegas kemudian menanam gandum. Ditanamlah biji gandum, lalu diairi. Setiap hari dia lihat, dia pelihara, dijaga, diairi. Dari satu hari jadi satu minggu, dari minggu ke minggu yang lain, dan dari satu bulan ke bulan, akhirnya siaplah gandum yang ditanam itu untuk dipanen. Sebelum Nabi Musa menuai, memanen hasil gandum yang ditanamnya, dia pun menyediakan lumbung-lumbung. Maka mulailah Nabi Musa menuai, memetik hasil
tanamannya, gandumnya itu yang bagus-bagus dia masukkan ke dalam lumbung dan sebagiannya ditumpuk lalu dibakar. Di saat Nabi membakar sebagian hasil daripada tanamannya, gandum yang di tanamannya, Allah balik bertanya, "Hai Musa, engkau yang menanam gandum, engkau yang mengairi, engkau yang menjaga, tapi kenapa setelah panen yang sebagian kamu masukkan ke dalam lumbung, sebagiannya kamu bakar? Kenapa tidak kamu masukkan saja semuanya ke dalam lumbung, selesai?" Apa jawab Nabi Musa? "Yang aku bakar ini adalah gandum yang tidak berisi, percuma dimasukkan ke dalam lumbung-lumbung itu." Tapi di sini pun Nabi Musa tersentak, karena sesungguhnya apa yang ditanyakan kepada Allah terjawab sudah. Inilah kita, bahwa kita ini ibarat tanaman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunggu nanti pada akhirnya. Apakah tanaman ini bagus, tanaman ini perlu dimasukkan dikatakan ditempatkan yang layak, ataukah dia harus dibakar? Jadi kita ini ibarat tanaman Allah. Nah, hal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus memahami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mengingatkan kepada kita agar kita menjadi manusia yang bernilai, bermakna dan bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka itulah yang nanti akan dipilih oleh Allah dan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap saat kita juga diingatkan melalui kumandang azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita tetap hubungan dengan Allah melalui media salat. Mari kita meraih al-falah, kesuksesan, keuntungan. Setiap hari berapa kali kita mendapat panggilan ini? Karena inilah agar kita tetap kita mengingat, kita menjaga, sehingga kita menjadi tanaman yang sukses. Siapa orang yang nanti menjadi tanaman Allah yang akan dipanen dan ditempatkan yang tempat yang layak itu? Itu orang yang telah meraih falah itu. Setidaknya ada 4 hal dalam kesempatan ini saya sampaikan. Yang pertama, kata Imam As-Samarqandi dari Samarkand, antakuna ibadatu 'alallahi muqbilan. Syarat utama untuk menjadi manusia yang bernilai, bermakna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia selalu beribadah, selalu hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan cuma sekedar hubungan, bukan sekedar ibadah, tapi ibadahnya penuh dengan makna. Hubungan yang mesra, hubungan yang intim, hubungan yang indah melalui salat. Antakuna ibadatu 'alallahi muqbilan. Tandanya adalah orang yang hubungannya demikian intim, baik di saat dia salat, di saat berzikir, ibadah penuh dengan antusias. Bukan cuma badannya yang menghadap pada Allah, tapi sepikirannya, sehatinya, serasanya semuanya tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perlu harus kita terus kita usahakan. Dan kita kadang mendapatkan tarbiyah pendidikan dalam menjalani atau dalam perjalanan kita telah mendapatkan pengalaman rohani, di mana bisa jadi kita pernah mengalami dalam hidup ini satu kesulitan, di mana kita begitu sulitnya karena dunia begitu sempitnya bagi kita. Sakit, katakanlah dia sudah tidak bekerja, istrinya, keluarga, anaknya sakit. Pada saat itu dia menangis dan tidak ada tempat di mana harus bercurhat kecuali menghadap kepada Allah. Begitu dia sholat, begitu doa, meneteskan air mata. Kenapa begitu serius? Karena dia merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kata kuncinya. Ketika kita beribadah kepada Allah karena memang kita butuh kepadanya, salat kita begitu nikmat karena kita butuh. Ketika kita zikir pun mudah meneteskan air mata karena kita butuh. Tapi ketika kita sudah mulai tidak butuh, kita banyak harta, kita diberikan keluasan oleh Allah, boro-boro kita bisa nangis.
boro-boro kita bisa meneteskan air mata, sulit. Oleh sebab itu Al-Imam Abu Hasan As-Sadili dia mengatakan ketika mendapatkan satu ilhamat, ya Abul Hasan, taqarrab ilayya bima laysa indi. Mendekatlah kepadaku dengan sesuatu yang tidak aku miliki. Apa yang tidak aku miliki? Aku tidak butuh kepada siapapun. Dan manusia siapapun dia butuh padaku. Maka mendekatlah kamu kepadaku dengan kebutuhanmu. Artinya ini kunci agar ibadah itu begitu seriusnya, begitu nikmatnya. Posisikan diri kita selalu butuh kepada Allah. Dan ketahuilah, butuh kepada Allah bukan cuma karena urusan dunia, bukan cuma karena itu adalah karir, tidak. Tapi kebutuhan kita begitu banyak dari hari ke hari, apalagi di saat nanti kita sudah berpindah, katakan di alam barzah, betapa butuhnya kita di saat nanti di hari kiamat, betapa butuhnya kita kepada Allah. Disitulah coba posisikan diri kita selalu butuh kepada Allah, maka akan muncul ibadah yang begitu antusias, begitu serius. Ini yang pertama, jaga hubungan Allah itu penuh dengan kemesraan dan keintiman. Yang kedua, kata Imam Samarkand, ayyakuna naf'uhu linnasi dhahira. Yang kedua, karena kita manusia ini sudah pasti hubungan dengan manusia yang lain, dan manusia yang terbaik adalah ketika hubungannya memberi manfaat kepada mereka. Ayyakuna naf'uhu linnasi dhahira, memberikan manfaat. Semakin orang itu dirasakan manfaatnya bagi orang lain, semakin besar, semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat. Nah, hal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu jangan kita berpikir, emang saya punya apa? Saya tidak punya apa-apa untuk manfaatkan. Tidak. Masing-masing manusia mempunyai kelebihan yang Allah berikan. Dengan apa yang Allah berikan, dia bisa jadikan untuk manfaat untuk orang lain. Ada orang yang memang mungkin diberikan kecukupan oleh Allah hartanya. Harta itulah yang hendaknya jadi manfaat. Kalau dia punya ilmu, dengan ilmunya, kalau punya tenaga, punya pikiran dan sebagainya. Dan alam telah memberikan memberikan kepada kita bimbingannya. Lihat coba, semua makhluk Allah telah memberikan manfaatnya dalam kehidupan ini. Katakanlah seekor ayam telah memberikan manfaat dengan telurnya, telah memberikan manfaat dengan dagingnya, termasuk dengan bulunya. Begitu seekor kambing, dagingnya, kulitnya diberikan untuk manfaat manusia. Katakanlah pohon-pohonnya, pohon jeruk telah memberikan manfaat dengan buah jeruknya. Pohon mangga telah memberikan buahnya, mangganya kepada kehidupan. Matahari dengan sinarnya, bulan dengan cahayanya, angin dengan tiupannya. Semua makhluk Allah telah memberikan manfaat. Sekarang giliran manusia menjadi makhluk Allah terbaik, sudah memberikan apa, manfaat apa untuk kehidupan ini? Kata Allah, wa amma zabadu fayadhabu jufaan wa amma ma yanfa'un nas fayamfudu fil ar. Adapun buih itu akan hilang begitu saja, dan yang bermanfaat pasti adalah eksis dan selalu diingat oleh banyak orang di bumi. Ini yang kedua, hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ayyakuna nasu aminina min syarrihi, bahwa eksistensi dia, keberadaan, kehadiran kita, kehadiran manusia itu memberi aman di sekitarnya. Di saat kita hadir di tengah-tengah masyarakat, masyarakat merasa nyaman, merasa enak dengan kehadirannya. Dan inilah yang diberikan contoh oleh baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah. Madinah itu adalah satu negeri yang begitu kompleks, yang begitu plural, bermacam-macam agama, bermacam-macam suku, yang memang selama perjalanan mereka ini tidak pernah akan berhenti peperangan di antara mereka. La tahbuha narul harbi fima bainahum, bahwa api peperangan itu tidak pernah padam. Maka hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukannya semakin menjadi
problem, menambah problem, tidak. Dan ini dahsyatnya. Tapi kehadiran Nabi Muhammad SAW yang memang menambah semakin kompleks dengan masyarakat yang ada, bukannya semakin menambah problem, masalah, tapi justru memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Merasa nyaman dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Itu harusnya menjadi satu pelajaran bagi kita. Di mana kita berada, orang sekitar kita itu merasa senang, aman, sudah. Siapa dia? Tentu orang yang beriman, orang yang bermanfaat, orang yang selalu memberikan banyak hal yang maslahat. Ini yang ketiga. Yang terakhir adalah ayyakuna aisan bima fi aidinas. Hendaklah orang ini apa yang diberikan orang lain, bahkan dia merasa bersyukur kepada Allah. Dan inilah sikap hidup kita semestinya. Di saat orang lain bahagia, kita berikan tahniah, kita menunjukkan bahwa kita begitu bahagia, senang. Itu di saat saudara kita senang, di saat kita, orang saudara kita, teman kita susah, kita takziah, kita juga ikut prihatin. Itu akhlak Nabi. Orang senang, kita ikut senang, bahagia. Orang susah, kita ikut prihatin. Itulah salah satu manusia yang akan meraih falah. Hadirin mungkin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dalam menjalani sisa hidup ini, kita bisa memperbaiki diri kita untuk merajut al-falah, kesuksesan dalam hidup dunia, tapi juga sekaligus sukses di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah idghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ala hadha nabil karim dzil qalbir rahim sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna al-amrukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna بملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عنيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى التابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم
ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Allahumma aril haqqa haqq warzuqna ittiba'ah wa aril batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al baldatana hadhihi baldatan Indonesia aminatan mutmainnah wa sallimul muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha al fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum. الله أكبر الله